Yang nggak sehat itu kemarin menyerang, kemudian berbalik. Dan kemarin mengatakan Jokowi negatif, sekarang mendadak jadi baik semua gitu loh. Beliau pengen bikin perubahan. Sementara kami punya Jokowisme. Jokowisme berarti keberlanjutan. Ya. Nah, keberlanjutan ini bagi kami di PSI wajib dilakukan. Sementara Mas Anies pengen ngubah Indonesia. Sudah bukan waktunya lagi untuk melakukan negosiasi terlalu panjang. Harus berani mengambil resiko mana cawapres yang bisa diterima oleh semua komposisi koalisi. Suatu ketika misalnya menggabungkan antara kekuatan Pak Ganjar dengan Mas Anies, menurut saya secara probability itu mungkin saja. Ini isu terbaru di dalam peta politik kita kekinian. Ini isu yang paling gres, tapi sekaligus sebenarnya ini isu yang paling membingungkan, setidaknya bagi saya, atas berbagai alasan. Kita kali ini akan membicarakan tentang usulan dan atau pernyataan seorang elit PDIP yang telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Dalam hal ini adalah Pak Said Abdullah, seorang pengurus DPP PDIP, yang mengatakan ada potensi dan ada pikiran dan seterusnya menggandengkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Hal yang berbulan-bulan yang lalu itu kita tidak menemukan sebuah titik atau petunjuk bagaimana bisa kedua entitas politik ini bisa disatukan. Tapi apapun namanya, itulah politik, selalu saja ada yang mengagetkan. Kali ini kita lebih banyak berbicara dengan teman-teman pada area Zoom. Di studio memang telah hadir saudara Valdo Maldini dari Partai Solidaritas Indonesia yang dalam banyak kisah disebutkan sebagai tanda petik sahabat Anies. Di ujung telepon sana, di ujung Zoom sana ada 3 orang sahabat saya. Yang pertama adalah Pak Saan Mustafa, seorang elit Partai Nasdem, pengusung utama dan pertama Anies Baswedan, berada dari sebuah rest area di daerah Brebes, tampaknya sedang berkeliling. Kemudian yang kedua, sahabat saya Uco atau Andi Sinulinga dari Bandung, seorang elit atau bekas elit Golkar, meskipun masih kader sekarang, tetapi menjadi elitnya Anies Baswedan and team. Kemudian ada seorang pengamat politik muda yang sekarang banyak didengarkan pendapatnya oleh banyak pihak, saudara Hairul Umam, dosen dari Paramadina Jakarta, bergabung dengan Sumpula dari kampus karena setahu saya lagi menguji banyak mahasiswa yang harus menyelesaikan pendidikannya. Teman-teman, itu pembukaannya. Saya langsung ke pengusung utamanya Mas Anies dulu. Pak Saan Mustafa, menurut Anda, karena saya mengenal Anda sebagai seorang pergerakan, orang yang punya banyak jaringan-jaringan pada pergerakan dengan berbagai nilai-nilai dan ide-ide, saya mau tanya, ini usulan dan atau tawaran ini logik nggak sih menurut Anda? Ya, pertama saya ingin tegaskan dulu ya, komitmen Nasdem ya sampai saat ini dan juga ke depan tetap masih konsisten untuk mencapreskan Mas Anies sebagai calon presiden, Bang Akbar ya. Jadi dan kita juga sudah mempunyai koalisi, namanya Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan Demokrat dan PKS. Dan kita terus berupaya untuk memaksimalkan koalisi dan juga terus kita berupaya agar koalisi ini utuh dan solid. Ini satu hal. Jadi kita konsisten. Nah, yang kedua terkait dengan apa yang tadi ditanyakan, kalau kita bicara logik atau tidak terkait dengan tawaran atau anggap deh ini semacam mimpi atau bayangan ya, membayangkan ke depan suatu ketika misalnya menggabungkan antara kekuatan Pak Ganjar dengan Mas Anies,
Menurut saya secara probability itu mungkin saja. Namanya juga politik itu kan dalam banyak hal orang selalu mengatakan itu kan seni kemungkinan ya. Jadi dalam politik itu apalagi rentang masih terlalu panjang, kemungkinan-kemungkinan itu selalu ada selama didasarkan pada itikat baik, niat baik, dan tentu juga dalam kerangka tujuan yang jauh lebih baik, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Jadi dalam konteks tersebut itu sekali lagi ruang-ruang untuk mendiskusikan soal-soal seperti itu selalu terbuka. Jadi saya selalu menyampaikan bahwa ide atau bayangan atau impian untuk menggabungkan dua kekuatan ini ya dalam batas tertentu masuk akal. Jadi selama sekali lagi itikadnya baik. Tapi Nasdem tetap konsisten mencapreskan Pak Anies. Gini, Bro Saan, kalau soal apakah itu niatnya baik, saya yakin orang-orang dan atau partai-partai yang sedang mencoba untuk mengusung orang-orangnya itu menjadi calon presiden itu pasti niatnya baik. Nggak mungkin tidak gitu loh. Tapi kan orang seperti kita, bro ya, aku tahu lah siapa lu kan, kamu juga siapa saya gitu ya. Kan tidakkah seharusnya kita mulai sedikit disiplin pada apa yang kita sebut dengan logika yang terukur, di mana kemudian ideologi ada di situ, nilai ada di situ. Kalau begini ceritanya, lantas kemudian saya bertanya, selama berbulan-bulan ini saling ejek, bahkan sudah masuk pada wilayah penghinaan segala macam, itu apa artinya Om Saan? Ya gini ya, sekali lagi kan saya bisa sebutkan bahwa Nasdem konsisten terkait dengan soal Mas Anies, dan itu kita sebagai pengusung utama dan terus kita mensosialisasikan bulan-bulan ya. Nasdem membawa Mas Anies keliling ke seluruh Indonesia. Tentu tujuan kita ya Mas Anies menjadi presiden. Itu satu hal ya. Jadi itu nggak bisa sampai hari ini itu sudah. Artinya kalau kemudian ternyata di ujungnya nantinya negosiasinya dan atau dealnya bahkan Mas Anies yang Anda usung menjadi hanya sebagai calon presiden, tiba-tiba realitas politik, kita bicara realitas politik ya, jangan kejauhan dulu menyangkut nilai dan ideologi nih. Itu ternyata itu tidak bisa menjadi 01, maka itu juga berarti Anda tidak akan bisa terima ya, Nasdem maksud saya. Ya sekali lagi ini kan waktu masih berjalan. Jadi sekali lagi saya katakan tadi, ruang-ruang atau kemungkinan-kemungkinan bukan hanya di koalisi. Ini kan hampir di semua koalisi ya. Hari ini masih dalam konteks selain mempersolid koalisi lah ya, bangunan koalisi, memperkuat bangunan koalisi, proses pencarian calon wakil presiden juga kan masih berjalan. Jadi seperti misalnya Mas Anies, kita beri kewenangan untuk mencari dan memilih serta menentukan kapan calon presiden diumumkan, itu kita serahkan ke Mas Anies. Dan tentu juga ketika misalnya ada situasi-situasi politik di mana ada diskusi, ada komunikasi dengan kekuatan-kekuatan yang lain, tentu bukan hanya partai pengusung yang akan yang menentukan, tapi tentu juga calon yang sudah kita deklarasikan itu tentu diminta untuk pendapat politiknya. Jadi sekali lagi Nasdem berusaha terus sampai Oktober Mas Anies menjadi calon presiden dan 14 Februari menjadi presiden. Memang sudah ada Om Saan, memang sudah ada yang menghubungi pihak koalisi perubahan bahwa ini tawaran kita tidak hanya sekedar pernyataan dari Bang Said. Sejauh ini saya belum tahu ya, karena saya banyak di luar. Dan itu juga kan pernyataan kan baru beberapa hari kan. Ya betul, baru kemarin sih. Ya kan baru beberapa hari. Tentu apakah itu hanya testing the water atau itu hanya, kan namanya juga Bang Said lagi bermimpi, lagi membayang-bayangkan ya. Itu kan kita tahu apakah itu hanya impian Bang Said semata
atau itu hanya bayangan-bayangan Bang Said semata akan masa depan seperti apa. Tapi ya kalau memang itu bisa bayangan itu kan tentu, atau mimpi itu tentu kalau mereka memang serius juga pasti akan ada upaya untuk mencari komunikasi ya. Tapi sejauh ini saya belum tahu karena baru beberapa hari. Oke, saya ke studio dulu, Valdo. Partaimu PSI itu seperti bahasa saya tadi, tanda petik itu adalah sahabat Anies sejak dari gubernur gitu kan. Anda lihat sendiri bagaimana kemudian sikap dari partai-partai ini. Bagi saya sendiri aneh. Ya, tapi kemudian tiba-tiba ada tawaran itu bahkan dari PDIP, di mana kemudian dua kubu ini, kubu Koalisi Perubahan, Mas Anies dan Nasdem, PKS dengan Demokrat, dengan kubu PDIP itu tampaknya sulit ketemu atau bahkan jangankan dipertemukan, bahkan satu ruangan pun itu susah gitu kan. Terus apa yang Anda bisa katakan menyangkut ini? Makasih Bang Akbar, izin Pak Saan, izin Bang Andi, dan izin Mas Khairul Umam. Sebenarnya sih dari paparan Pak Saan tadi kita bisa bilang bahwa ini masih ya bola dilempar ke Pak Said, imajinasi dan sebagainya. Dan ketika Bang Akbar bilang tadi ada perbedaan gagasan, perbedaan sikap, perbedaan bandul politik, menurut kami ini adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan Bang Akbar. Saya kadang-kadang melihat kalau yang paling gampang nih Bang Akbar ya untuk menganalogikan pertempuran itu kalaulah nggak politik, ibarat supporter bola aja. Satu supporter Indonesia, satu supporter Malaysia. Agak sulit membayangkan dua-duanya itu bergabung gitu loh. Karena selama ini yang terjadi adalah portofolio pertempuran atau portofolio perdebatan Mas Ganjar dan Mas Anies nggak sedikit. Terakhir kita lihat di Apexi. Acara Apexi waktu itu Mas Ganjar dan Mas Anies ditanyakan beberapa jawaban, itu jawabannya tuh beda-beda gitu. Nah saya tidak bisa membayangkan apa jadinya visi misinya ketika dua ini disatukan. Oh di politik semua pasti, semua orang setuju lah soal itu. Tapi kan itu perspektif politisinya, publiknya. Bang Akbar bayangkan orang yang selama ini dalam tanda kutip dari pihak Pak Anies sensi sama Pak Ganjar dan dari pihak Pak Ganjar sensi sama Pak Anies, bisa-bisa dua-duanya nggak ngedukung gitu. Nah tapi ya dalam artian ya ya teknik ini mungkin perlu dicoba ya, karena mungkin begini, saya yakin sekali bahwa PDIP sebagai partai yang menang pemilu memahami betul bahwa hari ini perannya Mas Anies itu besar untuk ya kita bicara survei ya. Mungkin nanti Mas Umam nanti lebih akademik Bang. Lebih kuat dorongannya ke Pak Ganjar, ke Pak Prabowo. Ya. Apakah ini hanya semacam kecoh-kecoh untuk mengambil suara hati pendukung Mas Anies agar balik ke Mas Ganjar sehingga ini bisa memenangkan? Ya kalau begitu saya hanya melihat ini sebagai sebuah teknik dan upaya untuk mengambil hati pemilih lawan sebagai part of memenangkan pemilu. Bukan sebuah upaya yang serius untuk membangun bangsa ke depan. Itu dua hal yang berbeda Bang. Serius ini? Jadi kalau kami kira ketika kita semua butuh menang untuk bangun bangsa. Tapi kan kita tidak bisa melakukan apapun untuk menang. Itu dua hal yang menurut kami berbeda sekali. Ya saya sih kalau terjadi pun monggo, tiap partai punya skenario sendiri masing-masing, tiap koalisi masing-masing. Ya kami juga dikritik ABCD soal skenario kami. Tapi ini harus kita pisahkan Bang. Ini kita mau menang aja, whatever it takes, apapun caranya. Atau memang pengen bangun bangsa. Kalau bangun bangsa tadi tuh concern kita, kutub yang berbeda. Bagaimana bisa satu? Saya nggak ngerti gimana cara ngebangun ideologinya, visi misinya dan sebagainya. Padahal memang sejak awal tampaknya tak ada ruang untuk mempersatukan keduanya. Bagaikan supporter Indonesia dan supporter Malaysia disatukan satu ruangan. Itu Abang bisa tahu. Mungkin yang bisa menyatukannya lagu dangdut mungkin, ya kan? Tapi ini kan bukan itu. Maksud saya pemilu hari ini kita melihatnya, ayolah, ini kan soal biar kita nggak kena middle income trap itu loh Bang. Concern kita di situ. Sebuah sikap dari seorang anak muda dari politisi sebuah partai yang sedang berkembang. Andi, Uco. Tiba-tiba sibuk muncul. kali kau tampaknya di sana di Bandung, Cok. berjuang. Ini kan kita sedang melihat dan membahas tentang fenomena terakhir gitu ya. Nah tadi sudah ada pernyataan dari Valdo ya kan yang mengatakan bahwa untuk menang SIM ini adalah sebuah skenario.
Tetapi soal bawaan atau turunan dari situ bernama nilai, bernama segala macam hal yang harusnya kita-kita para politisi muda ini mempertimbangkannya kok menjadi terabaikan. Khusus untuk Ucok sendiri, saya agak paham sikap Ucok. Kalau begini ceritanya, apakah teman-teman yang berada di sekitar Anies, terutama dirimu yang menjadi salah satu elit dari pendukung itu, bisa memahami dan menerima ini? Saya bisa-bisa aja, nggak ada masalah. Kalau saya yang harus kita garis bawahi justru dari pihak yang mengeluarkan pikiran itu. Jadi kalau saya kira Cok, tolong diperbaiki audionya dulu, Cok. Agak kurang jelas di sini, Cok. kurang jelas ya. Ya, oke. Udah jelas ya. Ya. Jadi kalau saya sih sependapat ya sama Kang Saan. Jadi apa aja bisa kita lakukan sebenarnya. Jadi gini prinsipnya dari Akbar. Kalau ada 3 kontestan, maka nanti yang 2 akan mengalahkan yang 1 itu. Nggak mungkin yang 1 mengalahkan yang 2 itu. Jadi itu logika yang menurut saya itu paling sederhana. Karena itu siapapun yang memperbanyak lawan, yang memperluas lawan, itu pasti kalah. Itu matematika sederhana saya begitu. Siapa yang memperbanyak lawan itu, Cok? Saya tidak mengatakan siapa, saya sedang membangun logika saya gitu loh. Oke. Nah, karena itu apa yang ditawarkan oleh Pak Said Abdullah yang dengan dia mengatakan bahwa Anies itu cerdas, Pak Ganjar macam-macam dan tidak bisa disepelekan, karena itu akan menjadi kekuatan yang besar kalau bisa bergabung. Yang dia sampaikan itu kalau bisa bergabung, tidak ada narasi Ganjar Anies tuh. Kalau yang saya baca tawaran-tawaran pemikirannya. Nah, saya menganggap itu positif, itu upaya dan mungkin ya dugaan saya, upaya Pak Said Abdullah untuk mencairkan suasana. Mencairkan suasana? Ya, mencairkan suasana yang disampaikan banyak orang ini kan tadi saya garis bawahi ya, nilai emang kita ini nilainya apa sih yang mau kita perjuangkan, nilainya sama semua Pancasila kok nilainya, Undang-Undang Dasar 45 mau nilai apa? Dalam pengajasan tunggal negara semua orang dipaksa harus menerima Pancasila, terus apa yang ideologi apa? Ntar dulu, Cok. Kalau soal Pancasila, itulah udah titik itu. Tidak mungkin kita tidak mungkin mengatakan kita berbeda dengan itu. Tetapi maksud saya, jauh sebelum ntar dulu, Cok. Jauh sebelum hari ini, Cok, ya, dari kedua kubu ini, apakah secara kepartaian maupun secara tim barangkali atau relawan, itu menunjukkan perbedaan yang sejujurnya juga mengkhawatirkan saya karena terlalu tajam. Kok tiba-tiba kemudian ada narasi yang mengatakan, oh ini bisa-bisa saja. Ada permakluman yang kemudian saya bertanya, loh apa yang terus ngapain Anda berkelahi selama ini? Ngapain kalian saling mencaci selama ini? Kira-kira gitu. Yang mencaci siapa? Yang dicaci itu Anies Baswedan. Yang dicaci itu. Ya, itu salah satunya. Enggak, maksudnya menggunakan kata-katanya harus tepat. Coba lihat dibuka gitu ya. Yang paling banyak menyerang itu, yang paling banyak diserang itu Anies Baswedan atau tidak? Ya, oke. Itu satu ya. Yang kedua, saya ingin kasih tambahan informasi supaya jangan mengatakan ini tiba-tiba. Bulan Mei tahun 2021, Effendi Simbolon pernah menawarkan hal yang sama sebelum partai PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, memutuskan Ganjar. Dia menyampaikan kepada publik untuk Anies, Puan Anies. Puan Anies. Dan saya juga. Ya. Ingat. Dan saya juga diundang oleh beberapa media untuk mengomentari itu. Dan itu yang kita hargai sebagai sebuah tawaran itu ya menurut saya. Nah pertanyaannya sekarang begini,
ini kan ada dua ya sekarang ini. Dulu ada Pak Effendi Simbolon. Oke. Menawarkan Tuan Anies. Nah sekarang ada Pak Said Abdullah menawarkan bergabung jadi satu kekuatan. Nih, dua kekuatan ini bergabung jadi satu kekuatan. Tapi tidak ada yang eksplisit disampaikan oleh Pak Said Abdullah. Saya tidak ada. Kalau dia ada, lebih enak konfirmasinya untuk mengatakan Ganjar Anies. Tapi pernyataan Pak Said ini kemudian melebar menjadi narasi Ganjar Anies. Ada dua hal yang berbeda antara sesuatu yang dilempar dengan sesuatu yang didengungkan ini oleh banyak media termasuk Akbar Faisal Ansensor ini. Enggak juga, Cok. Itu ada pernyataan ini, Cok. Ada pernyataan itu. Tidak ada. Tidak ada. Bisa ditampilkan nggak? Tidak ada, coba. Tidak ada pernyataan Said Abdullah yang clear. Tidak ada. Saya paling menghargai kata-kata. Salah satu yang membuat saya respect sama Anies Baswedan itu adalah keterampilannya memilih kata demi kata. Karena setiap kata-kata itu meaningful. Orang bisa karena kata-kata itu jadi bercinta, bermusuhan. Jadi jangan main-main sama kata-kata ini. Karena itu saya mengatakan Pak Said Abdullah tidak pernah mendorong proposal Ganjar Anies. Dia hanya menyampaikan bahwa Anies tidak bisa dipandang enteng. Dua-dua alumni Gajah Mada yang cerdas, anak muda, energi, kalau digabungkan jadi satu kekuatan, itu bisa menjadi sesuatu. Ada, Cok. Kamu keliru juga, Cok. Dia tidak mengatakan bahwa Ganjar Anies, tetapi bahasa yang lainnya. Dia mengatakan bahwa poin saya gini, Pak Akbar, tidak ada Said Abdullah menyampaikan Ganjar Anies. Dan saya berani bayar mahal untuk itu kalau dia ada katakan itu. Iya, saya katakan tadi bahwa kalau sudah tidak ada, gini bedakan gini Pak Akbar. Bedakan yang diucapkan orang sama yang tidak diucapkan orang. Itu satu. Yang kedua, yang diucapkan orang yang menimbulkan tafsir. Jadi Ganjar Anies itu tafsir, saya nggak mau bisa tafsir. Cok, lu juga jangan memaksakan pikiranmu. Cok, gini loh. Apa yang diungkapkan seorang politisi itu dia multitafsir, maka kemudian diterjemahkan orang. Oke? Nah, sekarang bukan itu intinya, Bro. Saya kembalikan ke jalurnya dulu. Kalau kemudian ternyata itu terjadi, bagaimana kalian? Apakah menerima atau tidak? Itu aja dulu. Sekarang kan tadi sudah saya sampaikan di awal itu. Apa saja bisa terjadi. Nah, cuma saya respect ya sama Kang Saan tuh. Ya, itu mungkin ya, ada orang mengatakan sampai saat ini. Tadi saya mendengar kata itu sampai saat ini dan ke depan Nasdem itu memutuskan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Menurut saya, kapasitas saya secara pribadi itu kan tidak punya otoritatif untuk mengatakan oke dan tidak, itu domainnya partai-partai. Ya, nah, saya mengatakan oke tadi itu, apa saja oke, karena bagi saya sepanjang Anies Baswedan oke, partai-partai mendukung oke, kita ikut. Tapi kalau kemudian bukan sebagai presiden gimana, Cok? Apa namanya? Kalau misalnya bukan sebagai 01, apakah teman-teman masih bisa menerima? Nah, pertanyaan saya begini. Ya. Jadi jangan tertawa. Jadi gini, di pertanyaan itu dikembalikan kepada si pemilik alamat. Saya kirimkan ya. Saya kirimkan itu ke dapur redaksinya AFU. Coba buka tayangan-tayangan itu, mengerikan sekali. Penolakan terhadap proposal Pak Said itu. Itu mengerikan sekali. Apa itu tentang apa? Gimana? Halo? Saya tadi dikatakan kan kita, ya, apakah kita menerima? Oke. Nah, saya sudah sampaikan, saya secara pribadi sebagai relawan yang bergerak secara sukarela tidak punya domain untuk memutuskan itu. Itu wewenangnya partai-partai pengusung, Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem. Oke ya. Nah, tapi secara pribadi, moral obligasi kami adalah kepada Anies Baswedan. Anies Baswedan tentu kepada partai-partai. Apa yang mereka putuskan, kita akan ikut tuh. Satu. Nah, yang kedua, muncul pertanyaan, kalau misalnya tidak calon presiden jadi calon wakil presiden. Nah, pertanyaannya adalah, itu dilemparkan dulu ke si pengaju proposal. Kalau kita lihat, ya, baik di sosial media maupun di media mainstream, ya, kelompok-kelompok dari partai sendiri itu
dari partainya Pak Said Abdullah sendiri. Itu kan resistensinya tinggi. Ya bukan. Kali itu kita paham, Cok. Tapi maksud saya, Anda kan itu satu suara itu berarti loh, Cok. You tahu lah, dulu lebih tahu dibanding gua. Kalau kemudian ternyata nantinya proposal itu datang dan ternyata hanya wakil presiden, apakah teman-teman, karena saya berbicara dengan Uco, orang cerdas ini, maka kemudian saya bertanya, suaramu satu itu masihkah akan kau berikan kepada pasangan mereka atau gimana, Cok? Nah, gini, ada dua usulan saya yang bisa kalau saya ya. Yang pertama, ada dulu penjajakannya. Ini kan baru sekedar omongan ini. Ya, belum ada. Nah, ini kan baru sekedar omongan dan kemudian menjadi konsumsi publik. Disampaikan oleh Pak Said Abdullah, kemudian diamplifikasi oleh banyak pihak. Ya, sehingga akhirnya kita mendiskusikannya kan hari ini itu. Setelah banyak di media-media juga diskusi tentang itu. Nah, kita nggak bisa langsung loncat karena tahapannya belum ada. Nah, yang kedua, kalau penjajakannya ada, maka baru modelnya seperti apa? Apakah penggabungan atau dinamakan kerjasama atau dinamakan koalisi itu dilakukan sekarang sehingga nanti pada saat pendaftaran hanya ada satu kekuatan, atau penggabungan itu dilakukan setelah siapa yang masuk putaran kedua. Oke. Nah, itu banyak proposal yang bisa ditawarkan. Tapi yang paling penting yang saya mau katakan adalah Pak Akbar, bahwa komunikasi positif antar kontestan itu penting. Tanpa perlu menegasikan bahwa yang sana ideologis, yang sini tidak ideologis, yang di sana tidak Pancasilais, di sini Pancasilais, yang di sini nasionalis, yang di sana tidak nasionalis. Itu justru yang menimbulkan kompetisi ini jadi justru tidak ideologis, jadi sentimentasi. Itu yang jadi soal selama ini. Cok. Nanti sampai di situ dulu. Saya ke Mas Umam. Ada 3 narasumber tadi itu tampaknya dengan varian pikiran sendiri gitu ya. Sekarang saya sedikit agak mengajak Anda untuk berbicara tentang di mana seharusnya kita memang sudah berbicara. Tentang mungkin barangkali tentang ideologi, bagaimana tentang penyikapan awal, bagaimana tentang posisi politik sejak awal. Banyak orang, saya sedang menerjemahkan pikiran banyak orang di sini. Banyak orang yang mengatakan gini, meskipun tadi Ucok mendebat saya dengan sangat keras mengatakan nggak ada tuh pernyataannya Pak Said. Oke lah, katakanlah seperti itu. Tapi kemudian kita pengen bertanya, ini format ini apakah sudah ditawarkan atau tidak? Tapi kalau ternyata memang terjadi, Anda sebagai seorang akademisi itu melihatnya sebagai apa? Apakah bisa dipahami dan kemudian apakah kita pemahaman itu berada pada situasi yang benar demi masa depan atau bagaimana, Mas Umam? Iya, terima kasih Bang Akbar atas kesempatannya, Bang. Saya mencermati betul tadi penjelasan Bang Ucok yang sangat berapi-api dan juga teman-teman yang lain yang sudah memberikan pandangannya. Memang secara spesifik ide Ganjar Anies itu bukanlah ide baru karena ini bukan keluar dari Pak Said beberapa hari ini. Kalau misal kita cermati dari timeline di 2022, ide Ganjar Anies itu sempat disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Sehingga kemudian kalau misal sekarang seolah mendapatkan momentum ditabuh ulang, sepertinya Kang Saan dan teman-teman juga bisa merecall kembali bagaimana momentum di 2022 itu sempat dimunculkan di situ. Tetapi memang kalau misal 2 nama itu diajukan, secara basis elektabilitas tentu keduanya punya bekal yang cukup memadai karena Anies dan juga Ganjar hampir selalu berada di peringkat 3 besar secara elektabilitas dan itu konsisten terjadi sejak pasca pandemi terutama ya hingga saat ini. Tetapi kita perlu menguji sekali lagi, pertama tingkat keseriusan dari statement itu, yang kedua tingkat level of visibility. Apakah memungkinkan untuk digabungkan? Karena bagaimanapun juga Pak Said Abdullah tadi udah di debate secara frontal oleh Bang Ucok. Kita perlu bertanya sekali lagi, apakah Pak Said Abdullah itu menyampaikan itu betul atau tidak statement itu? Yang pertama. Yang kedua, beliau menyampaikan itu kalaupun betul representasi pribadi ataukah partai? Ya. Karena bagaimanapun juga ini tentu ada bias elektoral barangkali quote by quote, karena bagaimanapun juga Pak Said ini
wakil rakyat dari PDIP yang basisnya adalah dari Madura. Dan kita tahu banyak juga limpahan masyarakat Madura yang kecewa terhadap Pak Prabowo karena berada di pemerintahan saat ini, yang kemudian bergeser kepada Mas Anies. Barangkali ada motif semacam itu juga. Tetapi sebagai sebuah ide sah-sah saja, meskipun saya tahu persis, semalam saya ngobrol sama salah satu politisi senior dari PDIP, Bang Akbar, di acara Kompas TV. Beliau menyatakan bahwa ada resistensi yang cukup serius dari internal di PDIP itu sendiri, bahkan kemudian memberikan quote by quote political warning kepada Pak Said Abdullah. Nah, maka kemudian kita harus cermati lebih detail lagi. Narasi Ganjar Anies ini bisa saja kemudian menjadi semacam operasi politik ganggu gusar untuk mengukur iman politik yang naik turun, yazid wa yangkus, dari internal koalisi perubahan, sekaligus tadi juga untuk menguji soliditas koalisi perubahan itu sendiri. Kita tahu ada dinamika yang sedang coba untuk dinegosiasikan di dalam koalisi perubahan antara Nasdem, Demokrat, PKS, yang konon hari ini juga ada meeting yang cukup menentukan kabarnya, yang kita tidak tahu apa endingnya itu seperti apa. Nah, operasi ganggu gusar ini bisa saja sebagai sebuah upaya untuk bisa saja untuk memecah soliditas dari koalisi perubahan, atau sebenarnya ini juga menjadi bagian dari testing the water, bagaimana kemudian ketika ada match secara cara pandang, at least di komunikasi awal, maka yang tadi disampaikan oleh Bang Ucok, di fase kedua Pilpres itu akan sangat menentukan. Maka siapa yang kemudian membuka ruang komunikasi lebih terbuka tentu akan mendapatkan insentif elektoral dan potensi kemenangan yang jauh lebih besar di Pilpres 2024 mendatang. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa secara ideologis, kalau misal tadi secara elektoral, secara kepartaian, rasanya masih ada PR, karena bagaimanapun juga Mas Anies didukung kuat oleh Nasdem sebagai partai pertama, tetapi saat ini Mas Anies juga didukung oleh dua partai yang lain, yaitu Demokrat dan juga PKS. Kalau misal kemudian tawaran itu akan diseriusi, tentu komunikasi dengan intens juga harus dilakukan dengan Partai Demokrat dan juga PKS. Dan terakhir, secara ideologis ada semacam political barrier yang cukup serius. Dan itu terefleksikan dari statement di internal PDIP sendiri yang sepertinya tidak menunjukkan keseriusan dari ide ini. Meskipun demikian, bukan berarti ini sebuah ide mati, bukan. Karena bagaimanapun juga kita tahu PDIP saat ini sedang mencoba melakukan segala cara untuk merespon, melakukan balancing strategy, merespon bagaimana terkonsolidasinya basis kekuatan politik yang saat ini merapat di kubu Pak Prabowo. Dulu kita berpikir PDIP yang telah memimpin koalisi pemerintahan selama 9 tahun ini bisa mengakumulasikan koalisi yang cukup besar. Tetapi per hari ini justru sebaliknya. Pak Prabowo bisa mengakumulasikan 46%, kemudian koalisi perubahan 28,5%, justru PDIP tercecer di paling belakang dan harus berpuas diri hanya mendapatkan dukungan dari P3 di angka 25%. Jadi kalaupun ini let's say benar disampaikan oleh Pak Said Abdullah, apakah beliau sebagai pribadi ataukah sebagai seorang representasi partai, maka kemudian bisa dimaknai itu sebagai sebuah upaya untuk membuka kemungkinan, Bang Akbar, untuk mengakumulasi basis dukungan, mengamankan sekaligus balancing strategi menuju kontestasi yang jauh lebih ketat ke depan. Mas Saan, mau tidak mau saya harus bertanya soal posisi Anda di dalam. Kalau memang ini tadi saya setuju Ucok, ini kan masih ini nggak jelas barang ini kan. Tapi anggaplah dalam politik itu kan kadang-kadang hal yang tidak jelas itu akhirnya ternyata menjadi jelas beneran. Kalau ternyata memang ini serius dan tampaknya memang kata Mas Umam itu sudah pernah dilontarkan Ganjar Anies di masa-masa awal gitu ya. Terus bagaimana posisi kalian di situ di perubahan maksud saya? Pasti ya kita kan tahu bagaimana Demokrat begitu keras mengusung AHY. Kalau begitu ceritanya, apakah kita mau mengatakan bahwa Anda juga berada dalam sebuah situasi yang serius untuk tidak lagi bersama, Pak Saan? Ya,
sampai sekarang ya, dan kita tetap berkomitmen, sekali lagi saya tegaskan dalam setiap kesempatan, dan ini juga terus dilakukan baik di tim 8 yang dibentuk secara bersama-sama maupun juga antara ketua umum Partai Koalisi Perubahan, itu tetap kita lagi memperkokoh basis dukungannya Mas Anies. Jadi sampai hari ini kita tidak punya opsi lain selain Mas Anies menjadi calon presiden yang diusung oleh 3 partai yang tergabung dalam koalisi perubahan. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa kita tidak punya opsi lain. Bahwa ada imajinasi, ada angan-angan, ada keinginan untuk menyatukan kekuatan Pak Ganjar dengan kekuatan Mas Anies, menurut saya itu sah dan wajar saja. Nah, tinggal bagaimana polanya, pola mengkomunikasikan dan sebagainya. Jadi sekali lagi di internal kita tetap Mas Anies itu bagi Partai Nasdem itu sesuatu yang harus terus kita perkuat, kita lakukan sampai nanti memiliki. Kalau Mas Bro Saan, kalau ada upaya. Kalau Pak Anies sih saya yakin Anda tetap akan mengusungnya karena itu kan Anda yang pertama memulai. Tapi kan itu sudah mengeras juga tentang bagaimana posisi dan permintaan dari Demokrat yang setiap hari saya lihat semakin mengeras agar kemudian dipasangkan dengan Anies dan meminta kesepakatan dari kalian bertiga. Terus bagaimana dengan itu, Bro Saan? Ya kan gini, Demokrat kan sudah juga berkomitmen PKS terkait dengan calon wakil presiden itu diserahkan ke Mas Anies. Dan kita dalam posisi siapapun nanti yang dipilih oleh Mas Anies kita akan terima. Makanya saya selalu menyampaikan apakah Mas Anies akan memilih wakil presiden dari koalisi perubahan, apakah itu namanya AHY atau bukan, apakah dari eksternal di luar koalisi, tidak ada masalah selama Mas Anies yang menentukan. Tapi kita meminta agar internal koalisi juga tidak memaksakan kehendaknya. Beri ruang Mas Anies untuk memikirkannya. Jadi kalau memang kita sudah menyerahkan urusan wakil presiden ke Mas Anies, ya kita harus konsekuen. Maka serahkan aja ke Mas Anies gitu loh kan. Tidak perlu ditekan harus si A, tidak perlu juga ditekan-tekan, dipaksa-paksa harus secepatnya diumumkan. Kita beri keleluasaan. Itu yang diminta oleh Nasdem. Nasdem tidak mempersoalkan pilihan Mas Anies. Apakah itu nantinya AHY atau bukan. Tapi sekali lagi kita serahkan sepenuhnya, beri ruang Mas Anies untuk memilih calon wakil presidennya dengan berbagai pertimbangan yang akan Anies lakukan. Itu saja Bang Akbar yang sikap dari kami itu. Oke. Saya ke Valdo. Ini saya harus menanyakan ini kepada kalian. Kan sebenarnya kan kalian yang pertama memunculkan namanya Mas Ganjar kan? Ya. Ganjar Yeni waktu itu yang membuat Anda berada pada area bulian dari para pihak. Bahkan itu termasuk dari PDIP. Nah sekarang ada potensi. Itu Ganjar dan Anies. Ya. Artinya kalau dilihat basis dukungan kedua calon ini bisa makin membesar nih dan ada potensi. Terus posisi politik terakhirnya PSI itu menyangkut dengan Ganjar gimana? Kemarin ini saya ingin menanyakan nih. Di Kopdarnas terakhir kemarin itu ada narasi mengatakan PSI itu resmi mencabut dukungan dari Ganjar. Dan seterusnya bahkan ada pikiran untuk jomblo. Apa yang terjadi ya kita hubungkan dengan tawaran atau topik kita ini? Ya, apabila kita bicara soal elektoral nih Bang Akbar, dari tadi kan kita belum ngomong ke membangun Indonesianya nih. Ya. Ini strategi menang aja semua yang kita omongin barusan. Nah jadi ya kita main di level sana misalnya. Kalau kita main di situ, menurut kami memang ya dinamika yang terjadi itu harus selalu jadi pantauan. Nah nyebelinnya Bang Akbar, politik itu kan selalu last minute. Padahal problem itu minute by minute. Nah itu yang nyebelin banget tuh. Nah kita di PSI melihat dengan posisi hari ini, Bang Akbar tahu sendiri bagaimana sikap PSI terhadap Mas Anies Baswedan. Kita nggak ada masalah sama personalnya, ya. Tapi kita tidak bisa untuk menyetujui ide-idenya. Beliau pengen bikin perubahan. Sementara kami punya Jokowisme. Jokowisme berarti keberlanjutan. Ya. Nah keberlanjutan ini bagi kami di PSI wajib dilakukan. Sementara Mas Anies pengen ngubah Indonesia. Yang awalnya nih ada beberapa nih ide-ide perubahan Mas Anies.
memperkuat otonomi daerah misalnya kan. Ya padahal kan bagi kita itu nggak bisa semata-mata begitu karena banyak dana dari pusat yang juga ditransfer ke daerah. Nah dia bicara juga soal apa lagi tuh mobil listrik dan sebagainya gitu. Padahal kita senang banget ketika Mas Anies jadi Gub DKI bikin pembebasan ganjil genap untuk mobil elektrik. Ya, jadi kan ada kontradiksi dalam pikiran gitu. Nah, apabila Mas Anies dan Mas Ganjar bersatu, rumit sekali bagi kami untuk menerima Mas Aniesnya. Itu artinya semakin menjauhkan Anda dari Ganjar dong kalau kayak gitu. Sekarang aja udah jauh Bang, apalagi begini. Makin jauh nih jadinya, ya kan? Ya, kita kan udah berusaha mendekat. Di dalam hati kami kader-kader PSI Bang Akbar bisa tahu dan mungkin Bang Akbar bisa rasakan. Ada Mas Ganjar di hati kita. Tapi posisinya hari ini ya tidak mudah untuk berkomunikasi dengan Mas Ganjar. Karena PDIP sendiri juga tidak mengakui adanya dukungan PSI. Itu clear, tidak diakui. Makanya kemarin saya sampaikan, kalau Mas Ganjar pengen ngakui PSI, datang ke kantor PSI. Karena kita udah menyatakan kita cinta sama Mas Ganjar. Karena kita sebagai sebuah partai juga harus punya harga diri. Wow. Artinya kecil kemungkinan Anda kembali pada agenda awal di mana kemudian Anda sebenarnya yang pengusung utama. Ya, kita udah mengusung tapi kita tidak diakui, Bang. Itu kan dua hal yang buat kita kita bisa berbesar hati, kita bersabar, kita anak kecil begini begitu. Tapi kan partai ini harus tumbuh. Kita harus menentukan bagaimana sikap kita. Dan Pak Prabowo datang ke kami, ke kantor. Ribut se-Indonesia. Ya kan? Dan di pertemuan itu mungkin dibahas di media ya. Tapi pertemuan itu tidak ada ngomongin Pilpres, tidak ada ngomongin Pileg, ngomongin silaturahmi biasa aja. Nah, PSI yang diisi anak muda, diisi dengan banyak tokoh senior juga belakangan ini. Menurut kami, ya juga harus punya perhitungan sendiri. Dan kami juga mencermati. Makanya di Kopdarnas kemarin, apa yang disampaikan Grace itu Bang Akbar, adalah apa yang disampaikan oleh aspirasi DPW. Bahwa hari ini ya kita coba ditinjau kembali dan rembuk rakyatnya dilanjutin lagi nih untuk menyerap aspirasi rakyat kembali. Artinya bisa saja sebenarnya hasil dari rembuk rakyat itu tetap keluar namanya Ganjar. Bisa aja gitu, tapi kita juga melihat karena tadi pada pengen ngomong elektoral semua nih. Karena ada faktor wapres yang juga matters. Ya kan? Karena kan ya dulu senior saya Bang Faisal Reza kalau nggak salah Januari 2023 udah sempat nge-tweet Pilpres kali ini akan ditentukan oleh wapresnya katanya. Ya, jadi ini kan kita memilih ya mungkin ini faktor koreksi juga ya atas pemerintahan belakangan bahwa presiden dan wakil presiden kita butuhkan bareng-bareng nih. Ya jadi ya faktor wakil presiden juga kita cermati. Apabila calon wakil presiden Mas Ganjar adalah Mas Anies, wah itu berat sekali Bang bagi kami untuk berada di situ. Ya kan, saya tidak bisa membayangkan Bang Ucok ketemu Uki sambil salaman, ya kan? Padahal sering berdebat tapi ya sambil bahagia lah. Tapi menurut saya sekali lagi kita nggak punya domain untuk hal itu. Kita ke Mas Ganjarnya aja sampai hari ini nggak diakui, ya kan? Apalagi kalau ada Pak Anies di situ, wah makin rumit posisi kita. Tapi PSI harus terus jalan. Menurut kami ya kita lihat aja. Sekali lagi bagi saya Bang narasi Ganjar Anies ini purely strategi menang gimana caranya ngeroyok mungkin Pak Prabowo yang angkanya lagi di atas. Gitu ya. Karena tadi udah dibilangin kan 3 berdua bisa melawan yang 1. Tapi persoalannya atau di tahap kedua misalnya. Kalau di tahap kedua buat apa lagi? Karena salah satu akan kalah kan. Iya betul. Kan gak make sense. Nah jadi purely menurut saya ini cuma sebuah andai-andai lah. Taruhlah Bang Andi, Bang Ucok tadi gak pengen bilang itu statement resmi. Anggaplah ini sebuah andai-andai dari Pak Said untuk mengakali bagaimana caranya head to head antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo itu Mas Ganjarnya bisa naik. Simple. Cok, saya selalu karena ini bicara tentang Anies itu selalu saya harus berada pada 2 layer. Pertama layer partainya. Tadi Om Saan itu telah menjelaskan posisi Nasdem ya yang hanya fokus pada presidennya. Soal cawapres itu bagi dia itu ya nomor kesekian lah dengan berbagai pikiran-pikiran tadi. Cawapres dari koalisi Bang. Ya, tetapi pada layer kedua itu selalu ada relawan dan harus diakui Cok. Saya harus mengakui bahwa di mana-mana saya menemukan itu relawannya Anies itu tampaknya memang semakin mengeras dan semakin mengkonsolidasikan diri. Artinya kalau bicara tentang posisi politik Anies ke depan, termasuk yang kita bahas ini, maka Pak Anies harus mendengarkan juga sikap dan pendapat relawan. Ya, Ucok tadi mengatakan bahwa apapun yang diputuskan Pak Anies, oke.
Tetapi itu kan Uco dengan apa namanya itu kalkulator politik yang sudah banyak nolnya gitu ya, sudah banyak angkanya. Tapi yang di tingkat bawah ini yang sudah terlanjur terjebak pada perdebatan-perdebatan yang banyak yang tidak perlu itu, Cok. Gimana, Cok? Saya gini ya, kalau di situ soal relawan tuh. Jadi relawan Anies tuh, jadi saya nih ya, ini kan pendapat saya. Ya. Jadi sebagai orang yang jadi relawan Jokowi 2 kali itu. Jadi mendukung, melakukan kritik tuh. Ya. Itu menurut saya yang sehat. Yang nggak sehat itu kemarin menyerang kemudian berbalik. Dan kemarin mengatakan Jokowi negatif, sekarang mendadak jadi baik semua gitu loh. Tidak ada buruknya Jokowi. Itu bukan hanya konsisten di pikiran, tapi sampai perilaku itu nggak nyambung. Karena gitu. partainya pindah, Bang Uco. Lah enggak, sebentar apa? Biar terang ya. Maksudnya Anda kan berpendapat, saya berpendapat juga. Nah sehingga orang yang mendengar ini itu akan melihat, mendengar mana yang paling masuk dalam kepala mereka. Seperti tadi Faldo sudah menyampaikan itu. Nah sekarang saya mau menyampaikan contoh misalnya. Ini kan misleading ya. Misalnya soal mobil listrik Anies Baswedan. Saya sebelum ke situ ya, Bang Akbar ya. Anies Baswedan itu komit terhadap pengembangan mobil listrik. Karena itu diberikan insentif. Mulai dari pajak sampai dengan ganjil genap masuk ke Jakarta itu bebas. Di situ bukti komitmennya. Yang dipersoalkan Anies Baswedan adalah memberikan subsidi kepada pabrikan mobil listrik. Ya, jadi sekarang pertanyaannya muncul tuh, kita mau teruskan itu atau uang itu digunakan untuk publik transportasi? Mana yang lebih penting? Di situ perdebatan kita. Bukan mengatakan kontradiktif, kemarin di Jakarta bikin kayak gini, sekarang tidak ada yang menolak mobil listrik. Itu satu itu. Jadi itu harus jelas ya. Maksud saya itu supaya apa yang disampaikan orang dengan apa yang kita kembangkan itu sejalan tuh. Makanya tadi saya katakan ini dari awal. Saya tidak membaca Pak Said mengatakan Ganjar Anies. Karena itu saya tidak masuk ke sana. Karena saya tidak mau membahas apa yang orang tidak katakan. Nah, itu yang jelas tuh kalau mau konsisten. Nah kalau mau konsisten mendukung Ganjar misalnya sebagai orang yang nasionalis bla 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 bla, pokoknya luar biasa. Menurut saya jangan jilat ludah itu dengan alasan apapun. Anak muda menurut saya kayak Faldo itu harus terlatih konsisten supaya jangan sampai belum tua sudah pragmatis itu, Faldo. Jadi kalau kayak kita ini yang udah 50 tahunan ke atas ini menjadi pragmatis, memang mungkin sudah waktunya. Tapi apa sih Bang, maksudnya Bang konsisten itu apa? Anda tadi mengatakan tidak konsisten terhadap pikirannya kepada Anies Baswedan kan? Sekarang saya yang anak muda konsisten itu loh. Jangan lari ke Anies. Anak muda yang konsisten yang Abang maksud tadi gimana? Anak muda kayak PSI, Faldo secara pribadi dan PSI, saya bukan pribadi-pribadinya seperti Faldo bilang tadi itu, tapi sikapnya, pikirannya yang menurut saya tidak konsisten. Nah itu kan konsistennya sama saja dengan Anda mengatakan bagaimana Anda mendukung Ganjar, kemudian sekarang mencabut dukungan dari Ganjar. Satu, ya apa salahnya bagi sebuah partai kayak gitu? Sebentar dulu, dasarnya adalah aspirasi rakyat. Lah iya. Kan dari rembu rakyat kan itu dasarnya itu tuh. Terus tiba-tiba mencabut dukungan itu rembu elit apa rembu rakyat? Enggak, itu kan itu diminta lagi lakukan rembu rakyat lagi. Bedanya itu beda banget itu. Jadi jangan bilang dicabut. Gini, kita ini kan pemain Faldo. Kita tahu rakyat yang mana. Sebenarnya dari awal rembuk rakyat aja pun kita tahu. Yang bilang cabut itu siapa? Segelintir elit di dalam PSI. Nah sekarang terima aja itu sebagai sebuah kenyataan bahwa ada perjalanan waktu, sebuah keputusan ditarik kembali. Yang nyabut itu siapa? Yang nyabut siapa, Bang? Yang nyabut itu Partai Solidaritas Indonesia. Dan mana ada Bang Uco juga sama aja nih kayak baca beritanya Pak Said bahwa nggak ada kalimat cabut itu nggak ada. Keputusan terhadap Ganjar itu sudah dicabut belum? Nggak dicabut. Kemarin yang disampaikan
yang disampaikan oleh Grace Natalia kemarin dalam pidato saya khawatir Bang Uco ini kelompok orang yang membaca judul tanpa baca isi. Baca judul, baca isi. Kalau Bang Uco baca isi beritanya nggak ada statement cabut. Sorry nih Bang Uco. Nah nanti saya kirim di DM Twitter deh isinya. Ya. Sekarang gini ya. Jadi tidak benar bahwa PSI mencabut dukungan kepada Ganjar. Saya sarankan Bang Uco baca isi beritanya. Enggak. Sekarang benar nggak PSI mencabut dukungan kepada Ganjar atau masih terus kepada Ganjar? Lanjutkan rembuk rakyat, nggak ada pencabutan. Mau baca nggak? Kita ini kalau nggak baca susah kita ngomong. Oke. Saya Uco, Valdo saya tengahi. Tapi saya mau bertanya begini. Katakanlah misalnya you mengkritisi sikap PSI menyangkut itu. Terus apa bedanya dengan Anda yang banyak narasi itu tampaknya tidak bisa dipertemukan dengan narasi-narasi dari timnya Ganjar Pranowo dan atau PDIP, tiba-tiba sekarang memberikan permakluman bahwa kalau memang nantinya itu bertemu itu apa bedanya, Cok? Maksudnya kalau nantinya bertemu gimana? Mereka bertemu nantinya artinya betul-betul berpasangan. Kalau betul-betul ya, apa bedanya? Gini, sekarang kita lihat. Jika para elit-elit partai-partai yang bersangkutan, ya termasuk Ibu Mega di PDIP, Pak Surya Paloh, kemudian Pak SBY, kemudian ada elit PKS, berembuk mereka. Mungkin nggak itu? Nah kalau itu kita jawab mungkin, mereka putuskan ikut semua itu. Atau paling tidak saya mengatakan begini, sebagian besar akan ikut semua. Kita bisa apa? Kita bisa tolak. Misalnya relawan bersatu keluar dari situ enggak bisa ya? Iya sekarang gini, bukan soal tolak. Anda Valdo menolak keputusan itu sikap. Tapi keputusan itu tidak akan batal. Oke. Artinya orang itu yang bilang sama seperti saya tidak punya kewenangan membatalkan dukungan PSI terhadap Ganjar. Ya. Oke. Tapi sikap saya terhadap itu lain lagi. Loh, kok kita bisa Valdo, semangat perlawanan terhadap banyak hal kita ini sudah kita kerjakan. Abang bukan masih berkata-kata gitu loh maksudnya itu. Jadi saya mau menjelaskan itu. Jadi kalau itu sudah dikerjakan oleh para elit, pertama saya kita bisa apa membatalkan itu? Sama, misalnya kayak begini. Saya ingin katakan begini. Dengan sekarang ada dua opini yang berkembang. Misalnya kayak Pak Jokowi cenderung mendukung Prabowo. Itu kan opini yang berkembang dan banyak pembenaran yang dijadikan sebagai opini terus. Sehingga sampailah dengan kemudian bahwa elektabilitas Prabowo naik. Oke ya. Dan itu juga bisa, dan itu menjadi variabel untuk bagaimana keputusan politik di tingkat bawahnya. Nah, contoh siapa keputusan politik di tingkat bawah? PSI, salah satu contohnya. PSI dan Pak Jokowi itu dalam bacaan saya itu seperti patron and client. Bahasa mereka Jokowisme. Bahasa politik patron and client. Jadi ada bapaknya, ada kliennya. Nah karena itu dalam pola format politik gini itu akan ikut. Jadi bayangkan nanti kalau the last minute misalnya Pak Jokowi menentukan arah yang berbeda lagi, ya PSI ikut lagi, ya kemana harus elit di atasnya gitu loh. Apa bedanya Bang sama Mas Anies tadi? Loh berbeda. Ikut aja sama Mas Anies tuh Abang bilang kok tadi. Kita partai strict. Kita dari awal komitmen kita dari Bang awal. Ucok nih. Loh, beda dari awal. Di bagian apa? Beda di bagian saya ngaco. Waduh. Beda. Dengar dulu. Posisi antara Jokowi dengan Anies Baswedan dua hal yang berbeda. Jokowi itu penguasa, menghambanya jauh lebih enak. Kalau di Anies Baswedan tidak mungkin ada penghambaan. Tidak mungkin ada penghambaan. Maka di Anies Baswedan itu cenderung setara. Itu berbedanya itu. Nah dari awal obligasi kita kepada Anies Baswedan itu dua hal yang berbeda. Karena itu pola hubungan kita sama Anies Baswedan bukan patron and client.
Oke, Ya, oke, semangat, Cak. Bang, Ya, semangat. saya bisa kita dengarkan baik-baik. Ya, oke. Saya ke Mas Umam. Mas Umam. Ya, ini oke, kita tidak perlu ikut pada perdebatan yang tadi ya. Masing-masing memiliki argumen sendiri. Saya mau bertanya ke Anda menyangkut dengan kerumitan yang akan terjadi nantinya ketika kemudian begitu banyak kepentingan yang ada di sini, ya, yang bahkan memang sejak dari awal berbeda, tiba-tiba mencoba untuk dipahami bahwa ini semata adalah sebuah komunikasi politik dan memang harus bertemu. Ada banyak sekali problem di sini. Dan kita lihat tadi ya, dari perdebatan antara Uco saja tadi dengan Valdo itu menunjukkan ada begitu banyak problem yang tampaknya butuh waktu untuk mempertemukannya. Padahal ini tinggal berapa hari lagi nih batas pencapresan itu? 170-an lah. Mas Umam, apa catatan akhir Anda menyangkut semua ini? Ya, kalau terkait dengan konteks topik awal, nanti saya berikan di akhir. Saya sangat tertarik tadi dengan perdebatan antara Mas Valdo sama Bang Ucok gitu. Untung yang satu itu nggak ada di studio. Mungkin kalau yang satu ada di studio. Kalau di studio tadi langsung ganti nomor handphone, Pak dosen, Pak Prof. Tapi menarik, ya itulah lawan berdebat katanya teman dalam berpikir. Sama itu, saya pikir Bang Ucok dan juga Mas Valdo juga sahabat dalam konteks membangun bangsa. Dalam konteks ini, memang kalau misal kita kembali ke topik, Bang Akbar, memang rasanya itu bukan satu statement resmi dari PDIP, termasuk juga dari Pak Said Abdullah. Ini per hari ini, per sekarang ya, berarti jam 15.39, mungkin belum ada 1 jam yang lalu, Pak Said Abdullah sendiri kembali mengonfirmasi statement yang kemarin, memberikan mengeluarkan ide tentang pasangan Ganjar Anies. Beliau mengonfirmasi bahwa dari PDIP sendiri sebenarnya sama sekali tidak ada pembahasan itu, dan kemudian disampaikan bahwa simulasi pembahasan capres-cawapres yang dilakukan adalah Ganjar Erik, Ganjar Mahfud, Ganjar Gus Imin, kemudian Ganjar Uno, Ganjar RK, Ganjar Andika, dan belakangan konon dimasukkan kemudian variabel baru bernama Gibran. Nah, artinya ketika kemudian ditanya bagaimana dengan Ganjar Anies, beliau mengatakan yang saya berandai-andai Ganjar Anies pasti tidak dibahas lah. Orang namanya berandai-andai masa akan dibahas. Nah, ini saya pikir mengkonfirmasi sudah bahwa ide itu sebenarnya sebuah ide yang sifatnya spekulatif. Karena ya, tapi kan Mas Umam, Anda kan tahu biasanya itu namanya dalam ilmu Anda yang Anda pelajari itu kan bernama testing the water itu kan kadang-kadang itu mendapatkan ruang yang akan selalu ada. Betul, akan selalu ada. Oleh karena itu tadi bisa saja ini sebagai sebuah bagian dari komunikasi awal, setidaknya untuk mengamankan langkah di fase kedua nanti. Kalau misal memang betul 3 pasangan capres-cawapres, maka besar kemungkinan most likely akan terjadi 2 fase pemilihan. Maka siapa yang tidak mampu mengakumulasikan basis kekuatan koalisi yang lebih solid, lebih matang, dia berpotensi dilibas oleh kekuatan yang besar. Meskipun di saat yang sama kita tahu persis angka besaran koalisi tidak menentukan kemenangan. Di Pilpres 2004, di Pilpres 2014 mengonfirmasi itu. Jadi saya pikir baik PDIP, kemudian dari Koalisi Perubahan sendiri, rasanya mencoba untuk mencari titik potensi kemenangan, mana yang sekiranya bisa disimulasikan dan sambil menunggu keputusan-keputusan terakhir, termasuk dari partainya Mas Valdo tadi. Barangkali nanti ada wangsit atau dari serap aspirasi rakyat, kemudian muncul satu gagasan baru dan kemudian diarahkan ke siapa. Jadi saya pikir itu saja, Bang. Saya pikir ini adalah sebuah proses dinamika, dan yang terpenting bagi saya, masing-masing koalisi harus segera menetapkan dan juga membentuk infrastruktur pemenangannya. Sekarang tadi sudah disampaikan praktis sekitar 172-173 hari lagi menuju pemilu di 14 Februari 2024. Itu jarak yang sangat-sangat pendek. Kalau misalnya sosialisasi belum dilakukan,
penetapan capres-cawapres belum ada, maka infrastruktur pemenangannya juga praktis akan sangat terbatas. Nah, oleh karena itu negosiasi di internal masing-masing koalisi harus segera dilakukan. Sudah ada sense of urgency bagi capres untuk segera memilih. Sudah bukan waktunya lagi untuk melakukan negosiasi terlalu panjang. Harus berani mengambil resiko mana dari sekian banyak pilihan yang terbatas, mana cawapres yang bisa diterima oleh semua komposisi koalisi dan bisa memberikan insentif elektoral. Itulah pilihan terbaik yang kemudian bisa diambil. Siapa yang bisa melakukan deklarasi lebih cepat, melakukan sosialisasi lebih cepat, melakukan mitigasi atas berbagai serangan dan upaya delegitimasi kredibilitas, kapasitas dari capres dan cawapres yang ada, dia yang berpotensi menang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, Bapak-bapak sekalian, terima kasih telah menghadirkan perdebatan yang keras, cerdas, dan menurut saya perlu kita memang seperti itu. Saya berharap ya kita menuju ke depan. Uco, Saan masih maju ya. Saya kebiasaan di sini, bro. Pak Saan ini kawan saya, sahabat saya ini maju sebagai calon anggota DPR dari dapil mana, bro? 7 Jabar. 7 Jabar, Karawang, Purwakarta kalau nggak salah. Iya, iya. Kami di sini, bro, kami terbiasa di sini memberikan pengakuan kepada orang-orang yang menurut Akbar Faisal Unsensor memang layak mendapatkan pengakuan. Dan saya memberi testimoni bahwa Saan Mustafa adalah orang pergerakan dan dia layak bagi pemilihnya untuk dipertimbangkan kembali untuk kembali ke Senayan. Itu begitu, bro? Iya dong. Makasih. Iya. Seperti begitu lah, seperti itu. Sama-sama mendapat carta politika waktu itu sama Jokowi, bareng Jokowi gitu. Saya Saan Mustafa, Pak Dahlan Iskan, Pak Jokowi, kemudian Akbar Tanjung mendapatkan carta politika dengan berbagai kategori gitu loh. Aku masih ingat itu. Sekitar 15-16 tahun yang lalu. Nah, sayangnya Uco tidak caleg, Cok. Ini kedua harus ngomong di sini, Cok. Kenapa kok tidak caleg, Cok? Tidak caleg. Saya itu Pak Daeng Akfu, nyalek itu nggak pernah minta-minta, jabatan di partai nggak pernah minta-minta, cek tuh. Ini saya ngomong nih didengar nih, gitu ya. Jadi didengar oleh para petinggi-petinggi partai. Partai apa? Partai apa? Partai Golkar itu. Ya. Biar Faldo juga tahu record saya itu. Jadi karena hidup ini kan dua, hari ini kita dicatat orang atau kita mencatat orang dan panjang itu nanti recordnya itu. Jadi dan tidak keluar Bang Akbar. Itu menunjukkan bahwa tidak ada patron and client tuh. Jadi tidak ada narasi karena partainya loncat, maka kita loncat. Lu dari bahkan sampai akhir pun masih nembak juga lu gimana? Jadi 2004 Golkar dukung SBY, kita dukung SBY JK, Golkar tidak dukung SBY JK. Kita SBY JK Bang Akbar. 2014 kita Jokowi JK. Partai Golkar juga tidak dukung Jokowi JK. Tapi 2019 Partai Golkarnya ikut gitu. Nah, sekarang 2024 insya Allah menjadi tahun kita ini sama-sama lagi nih. Insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih, Cok. Valdo, terima kasih ya. Siap. Anda masih sangat muda sekali, politisi muda yang ternyata telah mampu bersama dengan senior-seniormu untuk mewarnai pikiran kita semuanya. Sekali lagi terima kasih teman-teman sekalian. Pemirsa, itu adalah tayangan kita kali ini. Bang, saya nggak ditanya. Saya nggak ditanya. Tentang apa? Saya belum nyalek, Bang. Belum daftar, udah itu aja. Enggak kok, setahu saya lu nyalek dari belum. Jakarta 1. Tidak ada nama saya, Bang. Declare nih. Declare ya, pemirsa itu tadi semoga saja semakin kita matang di dalam memahami situasi ini, perdebatan bisa terjadi, tetapi apapun namanya kita harus mengisi. Setidaknya ini adalah generasi kita harus mengisi Indonesia dengan pikiran. Tentu saja juga kepada Mas Umam, seorang pengamat muda yang tampaknya semakin bisa menggambarkan situasi kita hari ini secara politik. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Salam.